Nah, hari ini kita mulai grup pertama ya, kita akan mulai latihan meditasi. Berlatih meditasi ya, tujuan kita berlatih meditasi. Satu, itu yang terutama gitu loh. Kenapa kita berlatih meditasi dan ini kan sesi meditasi vipassana begitu. Ya. Meditasi vipassana adalah meditasi yang secara tipikal Buddhis begitu. Jadi merupakan teknik meditasi yang diajarkan oleh Buddha sendiri. Ya. Tidak ada orang lain yang bisa mengajarkan meditasi vipassana. Dan meditasi vipassana ini bisa dikatakan hanya muncul ketika ada seorang Buddha. Ketika tidak ada seorang Buddha, tidak ada orang yang mengajarkan meditasi. Kita sekarang ini berada pada periode, pada masa Buddha. Sehingga kita masih mengenal meditasi vipassana ini. Gitu. Ya. Nah tetapi ketika nanti tidak ada masa Buddha, kita di luar masa Buddha, orang mungkin masih bermeditasi juga, tapi mereka sudah tidak mengenal meditasi vipassana. Gitu. Yang mereka kenal apa? Ya meditasi samatha itu. Yang kalau kita gabungkan, kalau kita kelompokkan, ya kita sebut meditasi ketenangan batin atau samatha bhavana itu. Masuk di situ. Nah kenapa Buddha mengajarkan meditasi vipassana? Mengembangkan batin. Ya. Jawabnya mengembangkan batin sambil senyum-senyum gitu, nggak yakin gitu. Padahal kalian kan sudah belajar gitu loh, di kelas gitu loh. Ya memang mengolah batin gitu. Namanya kita meditasi itu mengolah batin, bukan mengolah fisik untuk seperti kita gym begitu kan, bukan seperti begitu gitu kan. Maka katanya dari kata asalnya kan kata bhavana gitu. Bhavana itu adalah ya mengembangkan gitu, mental culture, mental development. Itu adalah arti dari bhavana. Tetapi kalau ketika diterjemahkan menjadi kata meditasi, menjadi hilang gitu. Maknanya itu menjadi hilang. Kita tidak tahu sebetulnya meditasi itu hanya sebagai kata serapan dari bahasa Inggris saja gitu kan, meditasi begitu. Ya. Yang intinya adalah sebetulnya itu betulnya pengembangan batin itu, kita mengolah batin kita itu. Tapi kan hanya bukan sekedar mengolah batin, ada suatu tujuan gitu. Kenapa kita harus berlatih meditasi vipassana? Karena ada tujuan. Nah, Buddha mengajarkan semua ajarannya itu dalam sutta, sila berkaitan dengan winaya gitu kan. Dalam abhidhamma itu jadi dhamma itu adalah sutta dan abhidhamma itu adalah dhamma disebut begitu. Semuanya itu diajarkan untuk apa? Kebijaksanaan. Ya, iya juga gitu. Tetapi kan kebijaksanaan yang bagaimana yang disebut kebijaksanaan tertinggi? Buddha yang inginkan kan kita mencapai sesuatu yang tertinggi loh sebetulnya. Mengapa beliau katakanlah meninggalkan kehidupan rumah tangga gitu kan? Kan untuk suatu tujuan tertinggi gitu kan. Mengorbankan katakanlah anak, istri waktu dalam kehidupannya masih sebagai bodhisatta gitu kan. Melakukan 5 pengorbanan besar disebut begitu. Dilakukan begitu. Untuk apa? Untuk pembebasan. Nah, terutama pembebasan itu dapat dicapai hanya dengan apa? Dengan vipassana begitu. Nah, teknik vipassana memang bermacam-macam gitu. Kalau misalnya kita telusuri misalnya dari sutta-sutta yang ada gitu kan. Ya banyak sekali sebetulnya karena Buddha kan melihat gitu kan, melihat muridnya yang ini bagaimana, dia memiliki disposisi seperti apa, ini seperti apa, sehingga diberikan setiap murid itu diberikan satu petunjuk tertentu agar dia cepat untuk dapat terbebas lah, katakanlah demikian.
Maka setiap kali selesai masa wasa ya, selalu kalian baca kan, oh setelah masa wasa para biku, sekelompok biku ini mencapai tingkat kesucian ini dan itu, gitu, mencapai tingkat kesucian arahata tertinggi demikian. Selalu demikian gitu kan. Karena Buddha memberikan cara yang memang sesuai dengan disposisi masing-masing orang. Kalau yang tanya misalnya 100 orang kan berarti ada 100 cara loh. Bukannya begitu. Kita kan sekarang ya dikelompokkan saja. Ini samata yanika, ini vipassana yanika, hanya begitu saja kan. Ya. Dan guru-guru yang ada pada zaman sekarang ini kita tidak memiliki kemampuan seperti Buddha melihat masing-masing disposisi kalian gitu. Kita tidak tahu. Itulah maka berkembang suatu teknik meditasi untuk mempermudah katakanlah sesuai dengan ya katakanlah zamannya sekarang demikian, kondisi demikian gitu. Ya, berkembang gitu masing-masing gitu. Ya tergantung dari apa ya? Tergantung dari guru besarnya itu sendiri sebetulnya. Ketika dia berlatih dengan cara ini dia berhasil katakanlah demikian, nah maka dia tularkan gitu kan, dia ajarkan cara seperti ini kepada orang. Ya, nanti ada guru lain yang ternyata juga berhasil gitu. Dia mengajarkan lagi dengan cara ini gitu. Jadi maka timbul sekarang yang timbul beberapa teknik meditasi begitu. Sehingga demikian kan. Dan itu pun kan juga bukan berarti saya harus kalau mengikuti teknik ini pasti berhasil, tidak gitu kan, juga tidak juga gitu. Bisa saja dengan teknik yang satu, teknik yang itu. Gitu. Jadi kita memang, karena apa? Karena kita tidak tahu gitu. Kita tidak tahu secara pas gitu loh. Apa yang bisa membawa kita secara cepat untuk mencapai suatu kepembebasan. Gitu. Nah makanya akhirnya bergantung kepada kita. Ya, kita cenderung coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Tetapi kalau hanya kita coba ini dan coba itu ya kita tidak pernah akan berlatih meditasi dengan benar juga begitu. Tapi apapun juga patokannya apa? Apapun juga suatu teknik meditasi yang diajarkan itu patokannya apa? Patokannya adalah pada Tipitaka itu sendiri. Kalau suatu teknik meditasi dengan cara ini dan itu yang pada dasarnya itu diambil dari pemahaman Tipitaka, nah maka ya kita akan membawa kita pada suatu kemajuan batin kita. Nah itu yang harus dicermati gitu. Nah maka di sini sebetulnya saudara kalian memiliki kesempatan gitu ya, memiliki kesempatan untuk ya tidak tahu apakah dipaksa atau tidak gitu. Kalian harus melakukan vipassana gitu. Kalian memiliki waktu gitu. Waktu untuk berlatih meditasi gitu. Ya, sementara orang-orang lain katakanlah untuk mendapatkan waktu khusus semacam ini itu tidak semudah kalian. Sebetulnya tidak semudah kalian. Maka itulah saya minta kalian bersungguh-sungguh gitu loh, bersungguh-sungguh serius gitu untuk melakukannya. Ya. Karena itu juga untuk apa? Untuk kebaikan kalian semuanya gitu. Kalian tidak melakukan meditasi ini dengan sungguh-sungguh, ya kalian menodai. Kalian menodai ajaran, kalian tidak menghormati Buddha, kalian tidak menghormati Dhamma, ya kalian tidak menghormati Buddha. Sama juga begitu. Ya. Jadi sekarang ini kesempatan kalian untuk berjuang gitu. Bukan saya hanya akan membimbing saja, mau saya nanti pagi-pagi misalnya saya duduk di depan di sini ikut
kalian saya tertidur-tidur ya terserah saya loh. Tapi kan itu kan terutama kan kalian yang harus berusaha terlebih dahulu. Saya hanya membimbing itu loh. Terutama kan begitu. Maka itu saya hanya minta saudara bersikap dewasa, lakukan dengan sungguh-sungguh gitu dalam bermeditasi ini. Terutama itu. Ya. Ya, jadi itu tujuan adalah demikian. Tujuan kita bermeditasi, vipassana itu adalah untuk apa sebetulnya? Untuk pembebasan. Karena pembebasan itu bisa dicapai. Ya, bisa dicapai dan kapan saja. Selama kita melakukan suatu usaha ya dengan sungguh-sungguh. Ya, ketika kematangan vipassana kita ini, kematangan parami kita ini juga sudah mencapai di situ, maka disitulah kita akan dapat merealisasikan pembebasan itu. Nah, kalau kita tidak melakukan dengan sungguh-sungguh ketika periode bermeditasi ini, ya tentunya ya akan tertunda gitu. Nah kemudian kalau kita bermeditasi, ya kita bermeditasi tadi yang sudah saya katakan ada berbagai macam teknik begitu kan. Dan satu aspek lagi yang harus diperhatikan apa? Ada objek. Gitu. Kalau tidak ada objek, bagaimana kita bermeditasi? Ya, kalian mau makan gitu, tidak ada objek, tidak ada makanannya, apa yang mau dimakan? Gitu. Jadi segala sesuatu harus ada objeknya. Demikian pula dengan meditasi, kalian bermeditasi, kalian butuh objek. Nah, objek di dalam meditasi vipassana ini, ya secara ringkas itu hanya nama dan rupa, batin dan materi. Itu adalah objek dari vipassana. Ya. Kalau kalian bermeditasi samatha, kalian mengenal ada 40 subjek meditasi, gitu kan, dibagi-bagi macam-macam, ada 40 macam, gitu. Ya. Tetapi di dalam meditasi vipassana, kita bermeditasi itu dengan objek, ya nama dan rupa itu. Kita tidak akan lepas dari nama dan rupa. Begitu. Kalau meditasi dalam samatha, ketenangan batin, objek yang pada umumnya gitu, sebagian besar objek yang ada di situ adalah objek yang bersifat yang disebut panyati atau konsep. Beberapa adalah objek paramata gitu. Dan itu bisa dipakai sebagai objek dalam vipassana juga. Tetapi tujuannya tentunya berbeda. Ya. Nah, kalau kalian bermeditasi ketenangan batin, ya dengan objek yang bersifat konsep semacam itu, maka apa yang kalian kembangkan itu menjadi sesuatu yang ya bersifat konsep. Gitu. Maka kalau kalian misalnya mengembangkan keluar masuknya nafas, begitu kan, mengamati keluar masuknya nafas, maka kalian bisa melihat, katakan dengan mata batin kalian, karena melihat ada nimitta dan lain sebagainya, gambaran batin, begitu, dikatakan demikian. Ya, kalian bermeditasi dengan kasina misalnya demikian. Kalian bisa juga melihat ada suatu nimitta, gambaran batin, begitu. Ya. Nah, gambaran batin adalah suatu konsep, suatu panyati. Dan itu tidak bisa dipakai di dalam meditasi dalam vipassana. Itu. Ya. Jadi objek di dalam vipassana itu adalah selalu batin dan materi atau nama dan rupa itu. Selalu itu. Ya. Indah atau tidak gitu. Pada awalnya saya katakan tidak indah. Hanya setelah kalian betul-betul bisa merasakan, melihat nama dan rupa itu, maka itu menjadi sesuatu yang indah dalam arti ya menarik untuk kita untuk mengembangkannya, kita bergairah untuk mengembangkannya di situ. Ya. Namun objek yang disebut nama dan rupa ini, batin dan materi ini adalah suatu objek yang sulit.
Itu. Jadi dia disebut sebagai suatu realitas yang mutlak gitu. Nama dan rupa ini bukan panyati, bukan konsep, tetapi suatu realitas yang mutlak. Setiap realitas mutlak yang memiliki yang disebut karakteristik, ya apa yang disebut sebagai fungsi, manifestasi, dan penyebab dekat. Itu setiap nama dan rupa, setiap realitas mutlak atau paramata dhamma itu selalu memiliki demikian. Tetapi konsep tidak memiliki itu. Konsep tidak ada yang disebut lakananya apa, karakteristiknya apa, rasanya apa, fungsinya apa, pacupadananya apa, manifestasi perwujudannya apa, ya atau pada dana atau penyebab dekatnya apa, tidak ada. Kita tidak mengatakan demikian. Nah, hanya ketika kita bisa memahami itu, hanya ketika kita bisa memahami realitas mutlak itu, maka kita akan memahami juga dari 4 aspek itu, yaitu aspek dari lakana, rasa, pacupadana, dan padadana. 4 itu. Ya, karakteristik, ya, fungsi, perwujudan atau manifestasi, dan penyebab dekatnya. Jadi kita memahami nama dan rupa itu dari 4 aspek ini. Jadi nama dan rupa itu adalah suatu yang abstrak sebetulnya. Kalau kita berbicara dari segi meditasi ini, kita menemukannya sesuatu bukan suatu perwujudan yang bisa kita lihat seperti nimitta begitu. Bukan seperti itu. Tetapi sesuatu yang abstrak, yang membutuhkan, tadi dikatakan ada kebijaksanaan atau insight, itu adalah suatu pengetahuan di mana kita memahami nama dan rupa tadi. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah suatu pemahaman, suatu kebijaksanaan. Hasilnya seperti demikian. Bukan hasilnya seperti kalian bisa melihat, oh cahaya yang gemerlap dan lain sebagainya yang sangat menyenangkan, indah sekali, bukan seperti demikian. Tetapi yang didapat adalah suatu kebijaksanaan atau pengetahuan tadi. Begitu. Yang didapat adalah itu. Ya. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan semacam itu ya diperlukan suatu usaha yang keras, suatu perjuangan yang keras. Gitu. Tidak bisa dilakukan dengan biasa-biasa saja, tidak bisa. Ya. Diperlukan usaha yang keras, gitu. Diperlukan pengembangan dari faktor-faktor jalan lah. Semua faktor jalan harus dikembangkan. Hanya dengan cara itu kita akan bisa memahami secara bertahap lah, yang disebut vipassana nyana tadi. Ya. Kalian di sini hanya 10 hari gitu. Ya, hanya 10 hari mengembangkan gitu. Waktu yang sebetulnya sangat pendek menurut saya gitu. Sekarang sebelum kalian mulai meditasi, kalian kan sibuk dengan ini, dengan itu. Baru 2-3 hari baru sudah mulai agak reda begitu. Ya, itu pun dibutuhkan 3 hari itu dibutuhkan suatu usaha yang betul-betul dapat meluncurkan saudara masuk ke dalam latihan ini dengan benar. Kalau saudara naik pesawat misalnya demikian kan, diperlukan suatu tenaga yang kuat untuk mengangkat badan pesawat itu ke atas itu. Kalau usahanya awalnya sudah pelan ya tidak bisa terbang itu pesawatnya. Dan demikian. Maka diperlukan suatu dorongan yang kuat pertama itu. Demikian. Sehingga mencapai suatu kestabilan. Gitu. Setelah didorong kuat, terangkat nih, karena pesawatnya menjadi sudah terangkat di situ, ya tetap harus ada dorongan untuk tetap maju kan, harus ada dorongan. Ya, sampai dorongan itu adalah dorongan untuk penembusan. Gitu. Bukan hanya sekedar dorong untuk mengangkat, tapi dorongan itu adalah untuk menembus akhirnya begitu.
Jadi ada tingkat-tingkatan usaha atau energi yang harus kalian kerahkan gitu di dalam bermeditasi itu. Ya. Jadi objeknya adalah secara singkat adalah begitu gitu. Jadi objeknya adalah hanya nama dan rupa gitu. Dan dari objek, nama dan rupa, batin dan materi itu terutama kalian harus mengamati adalah jenis objek yang yang terjadi pada saat ini. Jadi kalau di dalam Mahasatipatthana Sutta disebutkan kita harus mengamati objek gitu. Ya, objek masa lampau, masa depan, masa kini gitu. Mana objek yang harus diamati? Ya semua gitu. Tetapi dari 3 jenis objek itu terutama harus dikembangkan apa? Objek yang masa kini. Artinya objek yang ketika dia muncul, maka kalian harus memberikan pengamatan di situ. Gitu. Objek masa lampau itu sudah terjadi. Hal yang sudah terjadi di sana. Objek masa depan, objek yang belum terjadi di situ. Maka kedua hal itu hanya akan dapat dilakukan dengan apa? Ya disebut dengan Anumana Vipassana. Untuk melakukan Anumana Vipassana, ya, maka terlebih dahulu kalian harus memiliki atau mendapatkan penembusan, pemahaman tentang Vipassana yang dilakukan secara langsung atau Paccaka Vipassana ini. Gitu. Artinya kalian harus memberikan pengamatan secara mendalam, ya, secara langsung terhadap objek yang muncul pada saat ini. Kalau kalian memahami itu, maka kalian juga akan memahami apa yang terjadi di masa lampau, masa depan tidak akan berbeda sebetulnya. Maka itu dikatakan Anumana Vipassana. Gitu. Ya. Jadi tetap kalian harus pegang terutama apapun objek yang muncul pada saat ini, maka itu harus kalian amati. Itu tugas kalian. Dan untuk dapat memberikan pengamatan secara terus-menerus demikian terhadap objek yang muncul pada saat ini, ya membutuhkan suatu energi itu. Membutuhkan suatu usaha yang kuat di situ. Tanpa itu ya tidak bisa. Gitu. Ya. Kemudian objek juga ada dibagi lagi objek yang disebut internal dan eksternal, ajata dan bahira. Gitu kan. Maka kalian juga harus mengambil objek yang apa terutama? Objek yang internal terutama. Yang apa yang terjadi di dalam diri kita ini. Kalian tidak bisa mengambil objek langsung terhadap orang lain karena bahira itu adalah apa yang terjadi dalam proses kognitif misalnya orang lain gitu, teman kalian misalnya, ya tidak bisa. Tetapi itu nanti bisa dilakukan dengan Anumana Vipassana. Gitu. Jadi yang pertama adalah terutama apa yang terjadi di dalam diri kita ini, ya proses nama dan rupa yang terjadi dalam diri kita sendiri ini yang harus diambil gitu, harus diamati gitu. Jadi bukan melihat pada objek-objek yang eksternal. Itu nanti dilakukannya nanti setelah semua proses objek yang diamati pada masa sekarang terutama dan objek yang bersifat internal itu katakanlah bisa kalian pahami sebetulnya. Dan itu sebetulnya inti di situ pengambilan objek yang bersifat masa kini dan objek yang bersifat internal itu justru itu yang akan membawa saudara pada pencapaian ya insight knowledge tadi. Sebetulnya posisinya di situ. Terutama adalah di situ. Nah kemudian pengamatan, ketika melakukan pengamatan di dalam meditasi vipassana ini, seperti katakan Bhante Kanti juga saya kira sudah memberikan pengarahan juga, kalian yang sudah biasa dengan Bhante Kanti. Berikan pengamatan pada gerakan kembung dan kempisnya perut itu. Ini salah satu cara yang mempermudah sebetulnya, mempermudah kalian untuk memberikan pengamatan. Jadi ini salah satu teknik lah, salah satu cara. Begitu. Kalian berikan pengamatan secara tepat, ini sudah masuk ke dalam teknik ya.
terhadap gerakan perut yang mengembung dan mengempis tadi gitu. Berikan pengamatan di situ. Ya, setiap kalian menarik nafas ya, secara otomatis ya perut kita ini akan mengembung. Bukan perutnya dikembungkan, secara alami perut kita ini akan mengembung. Ya, ada gerakan perut yang mengembung di situ. Ketika kita mengeluarkan nafas, maka perut kita ini akan mengempis. Begitu. Itu otomatis akan terjadi demikian sebetulnya. Nah, maka kalian mengarahkan gitu, memberikan perhatian, menempatkan pengamatan kalian ini pada bagian di perut kalian ini, di situ. Ya. Nah, pada awalnya mungkin saja untuk memberikan pengamatan di sini ya masih susah gitu kan, masih sulit untuk melakukan di situ. Gitu. Jadi mungkin masih tampak sebagai apa ya, sebagai perut saja gitu. Ketika kalian melihat katakanlah hanya sebagai perut saja, itu belum dikatakan sebagai, belum masuk ke dalam wipassananya sebetulnya. Ya. Itu masih dalam bentuk konsep. Yang disebut santana panyati adalah suatu konsep. Nah, ini bentuk, kalian melihat bentuk ketika berjalan yang melihat kakinya gitu, wujud kakinya gitu. Ketika bermeditasi duduk mengamati kembung dan kempis perut, kalian merasa hanya melihat bentuk perutnya gitu. Itu adalah konsep gitu. Maka kalian harus melihat lebih dalam lagi, bukan hanya melihat di situ. Ya. Ketika kalian memberikan pengamatan lebih mendalam, lebih berhati-hati terhadap gerakan kembung dan kempis perut ini, kalian akhirnya melihat adanya suatu gerakan, ada suatu posisi, perut saya mengembung, perut saya mengempis begitu. Melihat demikian. Sudah berbeda gitu. Tadinya hanya sekedar melihat bentuk perutnya, sekarang melihat adanya suatu posisi perut saya adalah mengempis, posisi perut saya itu mengembung, demikian seperti begitu. Nah, hal semacam itu juga masih dalam bentuk konsep. Itu disebut akara panyati. Itu masih dalam bentuk konsep. Belum masuk ke dalam wipassananya juga. Tapi tahapan ini pasti akan kalian lewati. Gitu. Harus lewati juga. Secara alami saudara akan mengalami, akan melewati seperti begitu. Nah, yang diinginkan di dalam kita mengembangkan wipassana ini adalah kita melihat nama dan rupa tadi kan. Ya. Melihat nama dan rupa ini dalam apa? Dalam 4 aspek yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu apa? Lakana, rasa, pacupadana dan padadana. 4 hal ini. Ya, karakteristik, ya, fungsi, manifestasi, dan penyebab dekatnya. Jadi 4 aspek ini yang harus kalian tembus di dalam berlatih meditasi vipassana. Itu tahap awal. Kalau kalian bisa membedakan setiap nama dan rupa ini dalam 4 aspek ini, maka kalian dikatakan memahami, mendapatkan penembusan pengetahuan pandangan terang yang pertama. Dalam tahap awal yang membutuhkan suatu energi gitu. Energi yang bisa mendorong kuat gitu kan. Mendobrak katakanlah. Yang tadinya bersifat konsep masuk ke dalam yang bersifat realitas mutlak gitu. Jadi usaha itu harus didorong ke situ gitu. Pengamatan itu harus didorong ke situ gitu. Nah, kita memberikan pengamatan di gerakan kembung dan kempis perut itu, pada intinya itu sebetulnya yang dilihat, yang saya katakan nama dan rupa itu secara lebih rinci, secara lebih mudah apa yang kalian pahami? Apa yang kalian pahami dengan kok melihat gerakan kembung dan kempis perut yang katanya nama dan rupa itu maksudnya yang seperti apa sih sebetulnya? Kita kan di sini kan kita melakukan yang disebut, kita ini sebagai vipassana yanika yogi gitu.
atau sudah vipassana yanika. Kita bukan samatha yanika. Kalau samatha yanika itu kita memulai dari pengembangan konsentrasi. Hanya konsentrasi kita kembangkan hingga mencapai upacara samadhi, konsentrasi akses ataupun apana samadhi, konsentrasi absorpsi begitu. Tapi kita tidak melakukan itu. Jadi teknik yang kita lakukan ini adalah yang disebut vipassana yanika. Kita masuk langsung ke dalam vipassana. Ya. Nah, sebagai vipassana yogi, ya, pada umumnya lah sebetulnya, dan memang sangat signifikan sekali. Ini seperti apa yang dikatakan di dalam Visuddhimagga juga, bahwa kita akan memulai dari apa? Pengembangan yang disebut 4 Mahabhuta. Gitu. Karena objeknya kan belum begitu jelas. Kalau saya mengatakan nama dan rupa itu nama rupa yang bagaimana itu kan belum jelas juga gitu kan. Nah, kita harus mulai dari apa? Dari pengembangan sebetulnya 4 Mahabhuta rupa. Karena kita mulai dari sebagai vipassana yogi, di mana tingkat konsentrasi kita ini belum kokoh. Kita langsung masuk ke dalam vipassana dengan konsentrasi, tingkat konsentrasi kita ini yang masih 0. Mulai dari 0. Langsung masuk ke dalam vipassana. Berbeda dengan samatha yanika, dia mengembangkan konsentrasi terlebih dahulu gitu kan. Dia mengembangkan konsentrasi yang kuat gitu. Konsentrasinya sudah kokoh gitu. Nah, dia kemudian pindah gitu, beralih ke vipassana. Maka dia memiliki kemampuan konsentrasi yang mapan gitu untuk melakukan pengamatan dari nama dan rupa itu. Jadi dia bisa masuk pengamatan pada melihat dari bentuk yang disebut nama, batin, dan ataupun rupa gitu. Terserah dia karena apa? Karena memiliki suatu konsentrasi yang kokoh. Gitu. Ya, tetapi untuk mencapai tingkat konsentrasi semacam itu ya tidak bisa 10 hari loh. Itu membutuhkan waktu yang lama. Dan banyak gitu yang tidak bisa beralih ke dalam vipassana karena apa ya? Karena dia tidak tercapai gitu. Pengembangan konsentrasinya itu tidak tercapai. Belum tercapai sehingga dia tidak bisa beralih ke dalam vipassana. Gitu. Nah, maka muncul suatu teknik yang disebut vipassana yanika ini. Ini sudah dari zaman Buddha, bukan dari zaman sekarang. Ya, karena juga tergantung dari tadi yang saya katakan disposisi masing-masing orang kan berbeda-beda begitu juga. Nah, mereka langsung masuk ke dalam vipassana gitu. Nah, kalau kita langsung masuk dalam vipassana dengan tingkat konsentrasi yang masih rendah, bagaimanapun juga bagaimana kita bisa melakukan penembusan gitu. Bagaimana yang disebut pengetahuan kebijaksanaan itu bisa muncul? Tidak bisa tanpa konsentrasi, tidak bisa. Konsentrasi adalah suatu faktor penting bagi kita untuk bisa melakukan penembusan pengetahuan. Tanpa konsentrasi tidak bisa. Ya. Nah, karena tingkat konsentrasi kita ini masih lemah gitu, maka kita membutuhkan suatu objek. Nah, objek itu yang apa? Tentunya objek yang mudah loh. Kalau kita memulai suatu meditasi dengan objek yang sulit, ya kita akan berkembangnya sulit. Maka objek yang paling mudah, katakanlah, paling jelas lah ya, sebutnya mudah sih mungkin tidak ya, jelas gitu ya, lebih jelas, lebih segera untuk dapat diamati demikian, itu adalah 4 Mahabhuta rupa. Itu apa 4 Mahabhuta rupa itu apa? 4 materi unsur pokok. Yaitu apa? Patawidhatu unsur tanah, apodhatu unsur air, ya, tejodhatu adalah unsur api, unsur panas. Kemudian wayodhatu adalah unsur udara. 4 ini. Ya. Dari berapa? Rupa itu ada berapa macam? Disebut rupa atau materi itu ada berapa macam?
Berapa macam? Bentakin nih. Rupa ada berapa macam? Hah? Hah? 28 siapa yang jawab tadi? Pesertanya diam semua, susah. Dari 28 rupa tadi, ya berapa banyak rupa yang bisa digunakan untuk berwipasana? 18. Ya, itu berubah menjadi ra. Jadi ada rasa. 18. Itu ada 18. Apa saja 18? 4 Mahabuddha sudah saya sebutkan. Kemudian apa? 14 lagi apa? Kurang lebih lah. Yang gampang. Pasada rupa 5, gocara rupa 5. Sudah berapa itu? 10 tambah 4, 14. 4 lagi apa? Bawa rupa. Kemudian apa lagi? Hadaya wadu. Itu yang disebut samasana rupa. Jadi dari 28 hanya 18 rupa ya yang bisa digunakan di dalam kita berwipasana. Tetapi dari 18 itu pun ya kan tadi saya katakan 4 yang pertama katanya disebut Mahabuddha. Itu adalah 4 unsur pokok, artinya dia selalu ada. Tidak pernah tidak ada, selalu ada. Selalu ada. Di setiap bentuk yang disebut kalapa atau kelompok materi itu 4 Mahabuddha itu selalu ada. Tetapi yang lain bervariasi. Yang lain itu bervariasi. Nah maka yang lainnya ini kemunculannya itu adalah bergantung pada 4 unsur pokok. Makanya dia disebut sebagai upada atau upadaya rupa, materi yang bergantung. Kemunculannya lah bergantung pada 4 unsur pokok. Kalau tidak ada 4 unsur pokok ini maka yang lain tidak bisa muncul. Ya, nah maka kita fokus gitu. Dalam pertama kali kita memperhatikan gerakan kembung dan kempis perut ini, terutama yang kita amati adalah apa? 4 unsur pokok itu, bukan gerakan kembung kempisnya perut itu. Gerakan atau perutnya itu ya ini sebagai alat saja gitu. Ini adalah alat saja, alat mempermudah kita untuk memberikan pengamatan. Gitu. Kalau misalnya sebetulnya tidak bisa dengan gerakan kembung kempis perut, misalnya dengan keluar masuknya nafas di sini pun juga kita bisa gitu tetap memberikan pengamatan pada apa? 4 unsur pokok gitu. Badawi dhatu, apo dhatu, tejo dhatu dan wayo dhatu itu. Sama kita harus melakukan pengamatan itu terhadap itu dulu karena apa? Kita vipassana yanika. Jadi yang kita amati pertama itu adalah rupa dan masih terfokus sebetulnya pada pemahaman pada 4 unsur pokok ini, terutama di situ. Terutama di situ. Tetapi juga misalnya ketika kalian misalnya setelah selesai meditasi duduk gitu kan, kalian misalnya pergi jalan keluar mau ke WC misalnya dan lain sebagainya kan kadang pasti melihat sesuatu. Ketika melihat kan kalian harus memberikan pengamatan juga dengan melihat tadi. Maka ketika melihat di situ kan di situ kan yang terjadi juga kan bentuk-bentuk materi kan juga terjadi juga selain bentuk mental. Yaitu apa? Ketika melihat apa yang ada bentuk materi apa yang terjadi di situ? Pasada rupa loh, salah satu dari pasada rupa apa? Caku pasada, materi sensitivitas mata. Ketika ada materi sensitivitas mata yang ada di dalam bola mata kita ini, dalam retina kita ini, ya dia akan bertemu dengan apa? Salah satu gocara rupa apa? Ya rupa loh, rupa dalam arti bukan rupa materi, tapi rupa dalam arti visual object, bentuk penglihatan.
Itu kan juga rupa juga. Sebetulnya semua hal itu adalah obvious, sangat jelas. Tetapi untuk mengamati namanya cakupasada, sotapasada, dan lain sebagainya itu tetap lebih sulit. Ada suatu tingkat kesulitan tertentu. Maka kalau kita memberikan pengamatan pada 4 mahabhuta rupa ini akan menjadi lebih jelas, lebih mudah karena demikian. Gitu. Nah, kenapa kita tidak memberikan pengamatan pada bentuk-bentuk batin? Yang disebut batin itu apa sih? Sekarang saya tanya lagi. Nama atau batin itu apa? Sesuatu yang mengetahui. Oh, enggak gitu tepat. Itu mungkin jawaban itu lebih cenderung seperti definisi dari cita, kesadaran. Jadi nama, disebut nama itu terdiri dari 2 yang disebut cita dan cetasika. Ya, jadi disebut batin itu terdiri dari apa? Cita atau kesadaran dan cetasika atau faktor-faktor mental. Nah, cita itu tadi karakteristiknya tadi barusan mengetahui objek gitu. Mengetahui objek itu bukan berarti mengetahui ini kursi, ini wihara, gedung, dan lain, bukan seperti itu. Mengetahui ketika kita melihat, dia mengetahui ada visual objek. Hanya visual objek. Dia belum memahami bahwa itu adalah manusia ataukah kucing atau apa. Dia belum memahami di situ. Itu adalah kesadaran. Ketika kita mendengar, ya dia mengenali ada suara. Jadi belum mengetahui bahwa ini suaranya Samanera, suaranya Atasilani misalnya. Tidak mengetahui, belum sampai ke situ. Itu adalah kesadaran atau cita di situ. Ya. Tapi kemudian ada yang disebut cetasika atau faktor mental. Ini juga sangat berperan kan. Ya. Karena namanya cita dan cetasika itu tidak pernah bisa terlepas. Gitu. Mereka akan muncul bersama. Ya kan? Dia juga lenyap bersama gitu. Betul begitu? Apa karakteristik dari cetasika 4 apa? Muncul bersama, lenyap bersama, punya landasan sama. Cetasika ada 52. Gitu. Dari 52 cetasika ini dia bervariasi. Gitu. 7 yang pertama adalah bentuk-bentuk jenis-jenis cetasika seperti wedana, perasaan, sanya, gitu kan, pencerapan, ekagata, pemusatan pikiran, cetana adalah kehendak, gitu kan, ada manasikara, perhatian, dan jiwitindriya rupa, jiwitindriya nama, gitu kan, adalah daya hidup, tapi daya hidup nama batin. Jadi namanya jiwitindriya itu ada 2, ada jiwitindriya rupa dan ada jiwitindriya nama, ada 2. Nah, yang di cetasika ini ada jiwitindriya ya nama. Jadi dia menjaga kehidupan dari batin gitu. Kalau kita mengatakan jiwitindriya namanya ini hancur ya kita mati juga. Istilahnya begitu. Ya, kalau jiwitindriya rupa mati ya badan kita busuk. Kalau kalian misalnya luka gitu kan, kemudian bernanah dan lain sebagainya, karena di situ jiwitindriya rupa yang ada di situ tuh rusak di situ. Busuk maka harus dikasih obat sehingga dia tumbuh lagi begitu. Seperti demikian. Nah, maka ada terutama wedana yang sangat di antara yang lainnya, mungkin yang sangat jelas gitu ya. Tadi dikatakan juga kan ada kita merasa senang misalnya, ada rasa sakit segala macam. Itu lebih jelas gitu, lebih jelas. Nah, maka itu juga merupakan bagian gitu. Karena wedana disebut wedana itu adalah suatu jenis cetasika atau perasaan ini yang selalu muncul, setiap saat akan selalu muncul. Tidak pernah tidak muncul. Ya, demikian pula dengan yang disebut pencerapan itu juga akan muncul sebetulnya.
Hanya semuanya masing-masing memiliki kekuatan tertentu gitu. Kalau kita tidak mengembangkannya, ya kita menjadi tidak memahami bahwa ada perasaan itu. Sekarang kalian di sini duduk sudah berapa 1 jam demikian duduk di sini kan? Ya kalian kan tidak merasakan tidak memahami wedana perasaan kan? Padahal kalau saya lihat dari sini padahal zamannya udah goyang aja, udah begini, begitu. Karena kan tidak nyaman. Ya kan? Kalian tidak nyaman itu adalah duka wedana gitu loh. Itu tidak nyaman, ketidaknyamanan sudah ada. Tapi kan kalian karena tidak memberikan pengamatan, ya kalian tidak memahami sih duka wedana itu apa sih sebetulnya. Nah itu yang harus diamati, sehingga ketika kalian duduk bermeditasi, ya kalian harus duduk 1 jam atau dengan jadwal yang sudah saya bikin itu, kalian harus lakukan berusaha memenuhi jadwal yang sudah saya bikin di situ, gitu. Sehingga ketika duduk 1 jam, misalnya kalian duduk 1 jam, apapun yang terjadi dalam waktu 1 jam itu hanya berada dalam pengamatan vipassana. Itu yang harus kalian lakukan, gitu. Kalau kalian misalnya duduk 1 jam dengan model semacam demikian, geser sana, geser sini, goyang sana, goyang sini, maka ya kalian tidak akan bisa memahami yang disebut wedana itu, kalian tidak akan bisa pahami. Karena apa? Setiap kali Anda rasa tidak nyaman, kalian tidak amati, tapi justru kalian hilangkan dengan gerakan. Jadi hilang. Fenomena itu ada hilang di situ. Kalau kalian ingin memahami duka wedana, ya ketika kalian mengalami duka wedana itu, ya kalian amati di situ. Tidak bisa kalian mengamati duka wedana ketika kalian merasakan suka wedana, tidak bisa. Kalian mengamati suka wedana ketika ada suka wedana ada di situ, ketika ada perasaan nyaman di situ, kalian amati di situ, bukan kalian cengkeram dengan rasa nyaman di situ. Duka wedana cenderung apa? Cenderung kita menolak, kita tidak suka di situ. Maka selain dari ada wedana, ada suatu penolakan gitu, ada suatu bentuk cetasika yang lain disebut dosa cetasika, tidak suka saya. Gitu kan. Ketika ada rasa nyaman, saya suka gitu, saya mencengkeram di situ. Jadi ketika ada suka wedana, ada tanha di situ, ada loba di situ yang mencengkeram di situ. Begitu. Ketika saudara juga dalam kondisi yang netral, perasaannya netral dan lain sebagainya, juga kalian selalu berusaha untuk mencengkeram di situ juga. Ingin berada di situ. Tetapi tidak bisa. Kalian merasakan perasaan nyaman sebetulnya. Kalian mau mencengkeram berapa lama tidak bisa juga. Kalian merasakan perasaan yang tidak nyaman pun, ya kalau kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh, perasaan tidak nyaman, duka wedana itu pun juga akan lenyap sebetulnya. Nah itulah dari tadinya pengamatan dari nama dan rupa itu terutama saya tekankan lagi pada 4 unsur pokok tadi, unsur tanah, air, api, dan udara tadi. Kalian harus memahami dari 4 karakteristiknya, lakana, rasa, pacupadana, dan padadana. Dengan pengamatan langsung vipassana itu, ya, maka kalian juga akan memahami sebetulnya ada bentuk-bentuk batin sebetulnya yang ada di situ sebetulnya. Ada bentuk-bentuk batin yang di situ. Bentuk dalam bentuk kesadaran cita ataupun dalam bentuk cetasika, faktor-faktor mental yang menyertai di situ. Akan ada di situ. Ya. Tetapi untuk melihat bentuk-bentuk mental, bentuk-bentuk cita atau cetasika ini memang lebih sulit. Ya, di antara itu memang yang mungkin paling menonjol adalah wedana itu karena ada rasa sakit itu,
Rasa tidak nyaman itu terutama di situ. Ya. Nah, jadi meskipun saya memberikan penekanan bahwa kalian harus memberikan pengamatan terutama itu pada 4 unsur pokok ini. Terutama kalau kalian bisa memberikan pengamatan terus-menerus dengan kuat, ya, mengembangkan konsentrasi kalian pada pengamat ketika duduk dan memberikan pengamatan pada gerakan kembung dan kempisnya perut ini, sehingga kalian bisa memahami 4 unsur pokok itu, ya maka ya menjadi konsentrasi kalian itu akan menjadi semakin kuat gitu, yang mampu memahami dari 4 aspeknya tadi. Sehingga kalian juga akan bisa atau mudah, katakanlah lebih mudah untuk memahami, memberikan pengamatan pada objek-objek mental, objek-objek batin. Ya. Tetapi bagaimanapun juga ketika kalian bermeditasi, ya duduk meditasi misalnya memberikan pengamatan gerakan kembung dan kempisnya perut ini, kan tetap saja yang namanya batin kita ini, batin yang mengamati kita ini, apalagi dalam kondisi yang awal semacam ini kan dia belum stabil, belum memiliki kekokohan tingkat tertentu. Sehingga apa yang terjadi? Ya pikiran kalian mengembara loh. Melamun, mengantuk, dan lain sebagainya kan. Itu kan terjadi. Ya mengantuk, ya melamun, dan lain sebagainya kan itu adalah bentuk-bentuk batin sebetulnya. Yang mau tidak mau, bagaimanapun juga, meskipun konsentrasi kalian itu sebetulnya belum begitu mapan, tetapi itu juga harus diamati. Gitu. Nah maka untuk mengamati ya bentuk-bentuk batin, katakanlah pikiran yang mengembara ini, melamun ini, maka terutama kalian harus apa? Harus cepat mengenali bahwa pikiran kalian ini sedang mengembara. Jadi itu memerlukan usaha. Pertama adalah segera kenali bahwa pikiran kalian itu mengembara. Kalau kalian tidak cepat menangkap bahwa pikiran kalian mengembara, kalian akan mengembara 1 jam. Kalian duduk 1 jam, saya duduk 1 jam, bantai tenang, rasanya semuanya nyaman. Nyaman ternyata nyaman dengan melamun. Itu bukan vipassana. Ketika kalian tidak memberikan pengamatan, tidak dapat memberikan pengamatan terhadap objek yang muncul pada saat itu, artinya Anda lepas dari vipassana. Ketika kalian bisa selalu sadar, menyadari, ada pengamatan pada objek, gerakan kembung kempis perut, terhadap rasa sakit, terhadap pikiran yang mengembara, terus-menerus berkesinambungan, artinya saudara melakukan latihan vipassana ini. Nah itu yang harus gigih gitu, harus gigih dalam berlatih itu di situ. Ya. Jadi ketika duduk bermeditasi, pertama adalah konsentrasikan pada gerakan perut yang mengembung dan mengempis ini gitu. Perhatikan terus-menerus sehingga kalian bisa memahami dengan lebih mendalam apa sih yang terjadi dengan gerakan perut yang mengembung dan mengempis ini. Perhatikan perut yang mengembung dari awal hingga akhir, ketika mengempis juga dari awal hingga akhir. Perhatikan dengan seksama di situ. Terutama di situ. Tetapi ketika kemudian pikiran mengembara misalnya, pertama segera kenali. Segera sadari bahwa saya mengembara, pikiran saya mengembara. Ya, ketika pikiran mengembara, kenali, berikan pengamatan bahwa pikiran mengembara. Jadi kalian memberikan pengamatan terhadap pikiran yang mengembara, bukan kalian masuk ke dalam pikiran yang mengembara. Mengamati itu artinya apa ya? Kalian hanya melihat bahwa pikiran saudara itu mengembara. Ada suatu proses pikiran atau suatu kognitif di mana pikiran kalian itu mengembara, itu yang diperhatikan. Mungkin ada perasaan tertentu gitu. Ada perasaan ketika pikiran kalian mengembara, ada perasaan. Nah, maka perasaan itu adalah wedana yang harus kalian amati gitu.
Semacam gitu. Ada ketidaksukaan, ada rasa suka. Itu adalah bentuk-bentuk batin yang terjadi ketika ada pikiran yang mengembara di situ. Bukan melamun, bukan dengan ceritanya. Mau ceritanya apa itu tidak ada kaitannya dengan vipassana. Tetapi yang menjadi objek dalam vipassananya itu adalah ketika pikiran mengembara, terutama adalah bentuk batin tadi, nama dan rupa, cita dan cetasika tadi. Gitu. Itu yang harus ditangkap begitu. Maka ketika kalian memberikan pengamatan, berusaha memberikan pengamatan demikian, yang namanya pikiran mengembara itu tidak akan bertahan lama. Ketika dia akan lenyap, kemudian lenyap, ya harus gerak kembalikan lagi ke gerakan kembung dan kempis perut lagi di sini. Demikian pula ketika muncul rasa sakit, ya kalian harus atasi dengan apa? Atasi dengan pengamatan, bukan atasi dengan mengganti posisi duduk. Amati gitu. Atasi dengan pengamatan gitu. Hadapi gitu. Apa yang terjadi di situ? Butuh suatu kesabaran. Amati di situ. Ya. Jadi amati rasa sakit itu. Seperti apa rasa sakit itu? Tembus di situ. Rasa sakit di situ. Amati di situ. Sehingga kalian bisa memahami dari 4 aspeknya tadi juga. Jadi di dalam menjalankan vipassana ini, maka pengamatan batin yang mengamati ini sangat aktif. Kalau kalian menjalankan meditasi ketenangan batin, kalian hanya menangkap satu objek di situ, tangkap di situ saja, pegang di situ saja. Tetapi di dalam bervipassana nih, objeknya ini adalah objek yang disebut nama dan rupa, yang suatu realitas mutlak ini memiliki sifat bagaimana dia akan muncul dan lenyap. Karena dia muncul dan lenyap, maka pengamatan kita ini harus aktif untuk melihat dia muncul dan dia lenyap gitu. Dan berganti dari satu objek ke objek yang lain, meskipun tetap yang disebut nama dan rupa, tetapi dia bergerak terus begitu. Bergerak terus menerus. Dan kita tidak bisa mencengkeram, kita tidak bisa memegang seperti objek di dalam samatha, tidak bisa. Karena sifatnya berbeda. Yang satu sifatnya ada suatu konsep, yang ini ada suatu realitas mutlak gitu. Kalau kalian bisa memahami, menembus dari 4 aspek dari karakteristik, fungsi, manifestasi dan penyebab dekat, kemudian kalian berkembang dalam meditasinya, itu berkembang semakin matang vipassana, kalian akan melihat dengan kematangan spiritual, kematangan batin kalian itu menyebabkan kalian melihat nama dan rupa itu dalam bentuk yang berbeda, bukan sekedar dari 4 aspek tadi. Melihat dari segi apa? Dari segi sebab dan akibat. Akan muncul demikian. Itu muncul karena apa? Karena kematangan vipassana kalian. Bukan karena saya berpikir, bukan demikian. Ketika melihat demikian, kalian melanjutkan vipassananya dengan semakin kuat, semakin matang, maka kalian baru akan bisa memahami apa yang disebut sebagai anicca, dukkha, dan anatta tadi. Kalau kalian bisa melihat anicca, dukkha, dan anatta, itu dikatakan kalian baru masuk ke dalam vipassana yang sesungguhnya. Vipassana yang sesungguhnya adalah vipassana ketika kalian bisa mulai melihat yang disebut ketidakkekalan, penderitaan atau ketidakmemuaskan, dan ketanpa intian itu. Itu yang disebut vipassana. Sebelum sampai di situ sebetulnya kalian belum masuk dalam vipassana proper. Itu masih dalam konteks kekuatan konsentrasi. Maka konsentrasi itu harus dikembangkan gitu. Nah, konsentrasi yang kita kembangkan nanti akan saya jelaskan selanjutnya di dalam Dhamma Talk ya. Konsentrasi yang kita kembangkan ya secara ringkas saja ini adalah disebut konsentrasi sesaat yang memiliki kekuatan setara dengan apa yang disebut dengan konsentrasi akses atau upacara samadhi di situ.
Nah, itu yang harus dikembangkan gitu. Ya. Jadi sebetulnya kalian memberikan pengamatan pada 4 unsur pokok itu, kalau di dalam meditasi samatha, maka kalian akan dapat mencapai tingkat konsentrasi akses atau upacara samadhi. Tidak bisa lebih dari itu. Maka demikian pula ketika kalian mengembangkan, karena ini sekarang kan dalam bentuk vipassana, ya, kalian kan juga mengembangkan objek meditasi 4 unsur pokok juga. Sama sebetulnya. Tetapi di dalam istilah dalam vipassana itu yang disebut sebagai kanika samadhi. Maka konsentrasi itu kalian kembangkan terhadap 4 unsur pokok itu harus mencapai tingkat konsentrasi yang dapat menekan kekotoran batin. Ya, yang disebut niwarana tadi. Atau rintangan batin tadi. Maka harus sampai seperti demikian. Kalau tingkat konsentrasi kalian dikembangkan tetapi belum dapat mengatasi 5 rintangan batin di situ, maka tidak bisa dikatakan kanika samadhi yang tercapai. Maka di situ dikatakan cita wisudi pun tidak tercapai. Kalau cita wisudi tidak tercapai, bagaimana bisa ada penembusan? Tidak bisa. Ya. Jadi ini adalah suatu tahapan gitu loh, tahapan di dalam kita bermeditasi gitu. Apa sih yang harus kalian lakukan gitu, semacam begitu. Jadi bukan hanya sekedar kalian duduk bermeditasi begitu. Yang disebut bermeditasi duduk gitu. Padahal sebetulnya tidak melakukan meditasi gitu. Kalian duduk tapi tidak memahami apa yang harus dilakukan di dalam duduk bermeditasi. Ya. Jadi kurang lebih paham tidak dengan duduk meditasi? Belum begitu paham karena sambil ngantuk-ngantuk sudah mulai ngantuk. Bosen udah dengerin. Ya enggak? Itulah maka ya jangan diharapkan segera mencapai pengetahuan-pengetahuan. Baru mendengar aja udah bosen gitu, apalagi menjalankannya gitu. Itu yang terjadi gitu. Itu yang disebut kekotoran batin itu seperti begitu gitu. Selalu menghalangi kita pada pembebasan gitu. Selalu menghalangi di saat apapun juga. Ketika kita bersemangat pun setelah berlangsung berapa lama akhirnya terjatuh lagi gitu. Diserang lagi oleh kekotoran batin. Kehidupan kita itu selalu demikian. Maka kenapa kita harus berlatih menjalankan sila, harus berlatih meditasi, berbuat kebajikan, berbagai macam berbuat kebajikan. Itu pentingnya itu di situ. Karena apa ya? Karena kekotoran batin itu selalu menyelinap di setiap saat. Hanya ketika kita dapat memberikan pengamatan secara tepat terhadap kemunculan, terutama proses ketika dia muncul, ya nama dan rupa ini muncul, kita segera menangkapnya, kita memberikan pengamatan, maka kekotoran batin di situ tidak akan muncul. Hanya di situ. Ketika kalian tidak bisa memberikan pengamatan secara tepat di situ, ya pasti kalian hanya akan diserang oleh kekotoran batin saja. Kalian melakukan meditasi vipassana 10 hari, kalau kalian tidak bisa mengatasi di situ, ya kalian hanya diserang oleh rasa sakit, mengantuk, pikiran mengembara, ya, keserakahan, ya, kemelekatan, dan banyak macam lagi. Ketidaksukaan, banyak macam lagi. Akan hanya diserang oleh itu terus-menerus. Maka apapun yang muncul, bentuk-bentuk semacam itu muncul, harus segera berikan pengamatan. Harus segera sadari gitu. Harus segera ketahui. Ya. Nah, saya jelaskan sekali lagi. Saya dari tadi mengatakan pengamatan gitu loh. Mungkin di sini biasa diajarkan catat gitu kan, catat begitu kan. Kalau diajarkan catat gitu apa sih maksudnya?
kesalahan fatal yang ada di Indonesia. Kesalahan fatal yang ada di Indonesia adalah apa? Terutama kita kan guru-guru katakanlah yang lampau-lampau itu, terutama kan mereka mengikuti mungkin ya dari dengar Dhamma Talk dan kemudian dari buku-buku ya. Satu kata yang menyebabkan kesalahan adalah apa? Kata noting. To note. Setiap kali kita belajar, misalnya kita belajar di Myanmar gitu kan, kita tidak bisa bahasa Myanmar gitu kan. Kemudian ketika interview gitu, kemudian saya begini ya. You note that one. Selalu saya dan mengatakan you note that one, you note that one, you note that one. Oh, note berarti catat. Note kan catat kan bahasa Indonesianya kan? Catat itu dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia apa artinya? Catat begitu kan? Nah, makanya salah. Kita orang Indonesia memahaminya catat gitu ya, catat dalam hati, catat tulis gitu kan, hanya begitu kan? Kan catat gitu kan? Nah, maka salah gitu. Itu kesalahan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, itu kan bahasa Inggris kan bukan bahasa Indonesia gitu loh. Bahasa Indonesia catat itu artinya demikian, tapi bahasa Inggris yang disebut note to note, noting, itu kan memiliki beberapa kata, memiliki beberapa arti. Salah satunya sama dengan bahasa Indonesia. We note, ya, kita mencatat seperti demikian. Tapi yang dimaksud noting di dalam bermeditasi itu adalah arti yang ketiga, keempat dari bahasa Inggris itu. Yang artinya apa? Kita memberikan pengamatan gitu. We pay careful attention. Itu adalah noting. We observe ya deeply. Itu adalah noting. Maka noting tidak bisa diterjemahkan sebagai pencatatan. Noting adalah pengamatan. Kalau kita hanya sekedar menerjemahkan, maka kan buku-buku di Indonesia ini kan diterjemahkan dari bahasa Inggris yang bahasa Inggrisnya salah, diterjemahkan bahasa Indonesia salah gitu. Bahasa Inggrisnya benar, kita tidak memiliki pemahaman dengan benar terhadap hal itu, menerjemahkan ke bahasa Indonesia ya salah loh. Sama juga dengan masalah noting ini, kata-kata noting ini. Ya kan? Di bahasa Indonesia kita memahami kata mencatat ya hanya begitu. Tidak ada arti mencatat dalam pemahaman sebagai pengamatan itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Maka kata noting ya itu adalah suatu pengamatan. Kalian memberikan pengamatan. Ya. Nah, ini penting sekali kalian harus membedakan pengamatan. Kalau kalian tadi mengatakan apa? Misalnya perut mengembung, kalian mengatakan mengembung, mengempis gitu, sakit, katakan sakit, atau senang, dan lain sebagainya. Itu adalah labeling, itu bukan noting, itu adalah labeling. Labeling ini adalah pencatatan mental, saya tambahkan gitu, supaya tidak pusing ini. Itu pencatatan mental. Dibutuhkan, mungkin dibutuhkan. Kalian tidak mau melakukan, tidak masalah. Karena pencatatan mental itu adalah tajapanyati, suatu konsep yang hanya sebagai alat bantu untuk mengarahkan pikiran kita ini untuk ke objek yang sesungguhnya nama dan rupa tadi. Itu hanya sebagai alat bantu saja. Ya bukan objek. Tetapi banyak bagi yogi, ya yogi yang menjalankan meditasi, ya teknik mahasi ini, katakanlah atau katakanlah teknik mahasi inilah secara mudah demikian. Mereka hanya terfokus kepada apa? Kembung, kempis, sakit. Tidak memahami, tidak bisa menembus pada 4 aspek karakteristik, fungsi, manifestasi, dan sebab dekatnya. Kenapa? Karena dia bermeditasi vipassana pada konsep. Ada kembung kempis gitu.
berpikir, mengembara, tapi dia tidak memberikan pengamatan pada yang sesungguhnya nama dan rupa itu apa. Fenomena batin dan materi apa yang muncul di situ itu yang diberikan pengamatan gitu dengan bantuan. Ya bisa diiringi dengan bantuan pencatatan mental. Terutama bagi kita yang meditasi mengawali demikian karena tingkat konsentrasi kita yang masih lemah ini, maka pencatatan mental ini memang dianjurkan. Karena apa? Karena dia akan membantu pengarahan tadi, pengamatan kita pada objek tadi. Tetapi dia hanya alat bantu, dia hanya suatu konsep yang digunakan untuk mengarahkan pengamatan kita pada objeknya itu. Dia bukan objek yang sesungguhnya. Objek kita adalah batin dan materi, empat unsur pokok tadi, ataupun kesadaran, ataupun bentuk-bentuk faktor-faktor mental. Gitu. Itu adalah objek di dalam berwipasana. Ya, jadi kalian bisa membedakan ini, ya, pengamatan, ya, kalian harus bisa membedakan antara pengamatan dengan pencatatan mental itu berbeda. Pengamatan itu adalah harus dilakukan, pencatatan mental itu tidak harus. Pada suatu tingkat tertentu, terutama ketika mencapai kematangan atau kekuatan wipasana, pencatatan mental ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Tidak akan bisa berlangsung. Secara otomatis kita tidak akan menggunakannya lagi. Karena kekuatan pengamatan kita ini jauh lebih cepat dibandingkan pencatatan mental. Maka pencatatan mental menjadi suatu gangguan bagi kita. Ya, jadi kalian harus bedakan antara pengamatan dengan pencatatan mental. Dan ini masih akan berlangsung. Setiap kali guru yang mengajar dan mengatakan catat, kalian harus paham bahwa itu yang maksudnya itu adalah sebetulnya adalah pengamatan. Amati. Demikian pula saya juga akan menggunakan kata perenungan misalnya. Ada kata-kata perenungan. Nah, kata perenungan ini juga harus dalam konteks meditasi, konteks wipasana, bukan perenungan seperti kalian merenung-renung demikian, bukan seperti demikian. Tetapi kita kan sedang dalam bermeditasi, maka kata perenungan juga hanya digunakan di dalam konteks bermeditasi. Karena bahasa Indonesia ini kan bahasa yang cekak gitu. Bahasa yang memiliki kosakata yang sangat terbatas gitu. Dibandingkan dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia ini sedikit sekali kosakatanya. Sehingga kita ini mengalami banyak kesulitan dalam menerjemahkan buku, juga kesulitan kita apa? Karena kosakata bahasa Indonesia ini sangat kecil, sangat sedikit. Jadi kalian perhatikan kalau saya menggunakan kata perenungan misalnya di sini ya, itu adalah perenungan di dalam bermeditasi yang tidak lain sebetulnya adalah pengamatan juga gitu. Renungan itu tidak lain adalah pengamatan juga. Ya. Jadi kalian harus membedakan gitu. Kalau misalnya bukan di dalam konteks meditasi ya perenungan itu adalah mungkin seperti kayak introspeksi diri semacam itu kan merenung, oh begini ya begitu. Itu adalah berpikir. Kalian bermeditasi ini adalah yang kalian kembangkan adalah yang disebut bawana maya panya. Atau bawana maya nyana suatu pengetahuan atau kebijaksanaan yang diperoleh dari pengembangan batin. Dari pengembangan batin, dari pengamatan itu loh. Dari pengembangan batin ini. Bukan suta mayapanya, bukan cinta mayapanya gitu. Ya, suta mayapanya ada apa? Ya, kebijaksanaan, pengetahuan yang diperoleh dari suta itu mendengar sebetulnya. Ya dari belajarlah katakanlah gitu. Jadi kalian belajar, mendengar gitu kan. Itu adalah kalian dapat pengetahuan kan secara teori di kelas itu adalah suta mayapanya. Ya.
Dan juga sebetulnya bukan cinta mayapanya, dimulai dari pemikiran gitu. Kita berpikir, oh harus begini, harus begitu ya, ini begini ya. Bukan seperti itu. Ya, saya sedikit memberikan beberapa istilah-istilah Pali begitu ya dalam Abhidhamma begitu, karena memang sangat berkenaan, kaitannya erat begitu ya. Tetapi kata-kata yang saya berikan tadi ada 4 Mahabhuta dan lain sebagainya itu kan hanya suatu kata gitu. Jangan nanti kalian juga terjebak pada, oh ini apa ya, ini Patawidhatu lah, ini apa ya. Jangan berpikir, itu sudah berpikir gitu. Itu lepas gitu, itu pikiran kalian sudah mengembara di situ. Kalian hanya sekedar pahami. Kalian pahami apa yang kalian amati di situ. Gitu. Hasil dari pengamatan itu ada seperti begitu, pemahaman. Ya, kita memberikan pengamatan, maka kita mendapatkan pemahaman. Ya, itu pengetahuan itu sebetulnya. Dapat dari situ. Ya, jadi itu diperoleh dari apa? Dari pengembangan batin, bukan kalian berpikir atau bukan kalian seperti belajar mengajar, bukan seperti demikian. Nah, kita bermeditasi itu di situ. Jadi memang meditasi ini adalah sesuatu yang abstrak gitu. Namanya kebijaksanaan itu adalah abstrak. Dan kebijaksanaan itu juga bertingkat satu dengan yang lainnya. Kalian bermeditasi 1 kali dengan 2 kali akan berbeda. Kalian memahami nama dan rupa adalah pertama dan kedua. Pemahaman kalian yang kedua akan lebih kuat daripada pemahaman yang pertama juga. Akan demikian. Itu adalah kematangan spiritual yang menyebabkan apa? Menyebabkan ya attitude kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini menjadi berbeda. Bagaimana kita bersikap terhadap hal-hal yang di luar kita ini akan berbeda. Ya. Jadi ada suatu tingkatan tertentu gitu loh. Spiritualitas kita ini juga akan bertingkat ya seiring dengan apa? Seiring dengan meningkatnya latihan kita gitu. Akan demikian. Ya. Nah, kemudian teknik yang lain selain dari dudukan. Kalian kan juga sudah diajarkan meditasi berjalan, gitu kan? Sudah pernah mendapatkan informasi semua kan? Meditasi jalan. Bagaimana melakukan meditasi jalan? Harus berjalan dengan pelan. Kenapa harus berjalan dengan pelan? Kalau kalian, secara mudah gini, kalau kalian misalnya mau memasukkan benang ke dalam lubang jarum, kalian bisa melakukan dengan cepat atau tidak? Tidak bisa. Kenapa? Iya, harus ada konsentrasi gitu kan. Harus ada perhatian lubangnya di situ. Gitu kan. Demikian pula kita melakukan meditasi, terutama saya tekankan waktu kita melakukan meditasi, formal meditasi, selama jadwal itu kan ada formal meditasi jalannya itu. Kalian lakukan dengan pelan gitu. Bukan berarti pelan sekali, bukan berarti seperti itu begitu juga gitu. Tapi harus lebih pelan dari meditasi daripada jalan biasa gitu, daripada tidak bermeditasi. Supaya apa? Supaya pengamatan kita, ya, perhatian penuh kita ini, sati kita ini menjadi tajam. Ketika sati kita ini tajam, maka konsentrasi kita ini juga akan menjadi kuat. Akan demikian. Maka di situ akan ada penembusan. Kalau kita melakukannya tidak dengan cara demikian, ya tidak bisa. Jadi ini teknik gitu. Ya, teknik di sini adalah demikian. Bagaimana kita mengolah agar konsentrasi kita ini menjadi kuat. Kan tadi saya katakan konsentrasi kita dimulai dari konsentrasi yang lemah. Kita harus tingkatkan konsentrasi kita ini menjadi konsentrasi yang kuat kan. Bukan hanya di dalam meditasi duduk. Tapi di dalam meditasi jalan pun kalian harus melakukannya dengan cukup pelan gitu. Perhatikan betul-betul.
Ketika meditasi jalan ini perhatikan apa? Langkah kaki gitu kan. Ya. Nah, dari langkah kaki itu kalian apa yang harus diperoleh dari langkah kaki itu? 4 mahabuta. Mau kalian duduk bermeditasi mengamati gerakan kembung dan kempis perut, mau kalian berjalan, terutama amati 4 mahabuta rupa ini, 4 materi unsur pokok ini. Karena kalian harus bisa mengenali 4 unsur pokok ini. Disebut padawidatu, apodatu, tejodatu, wayodatu. Itu karena harus pahami di situ dari 4 aspeknya. Itu yang harus kalian pahami di situ. Jadi kalian mau duduk, ya mau berdiri, kalian ngantuk misalnya kan, ngantuk, kalian bisa lakukan, kalian tidak bisa mengatasi dengan meditasi duduk, kalian harus berdiri loh, jangan dilanjutkan sudah mengantuk, sudah jatuh-jatuh berkali-kali gitu ya. Kalian sadari bahwa kalian mengantuk dan kalian tidak bisa mengatasi. Kalau kalian tidak menyadari itu ya kalian hanya akan duduk 1 jam tidur loh. Ya tidak meditasi loh seperti begitu. Kalian tidak bisa atasi, kalian bangkit loh berdiri, lakukan meditasi jalan atau meditasi berdiri. Nah, ketika kalian melakukan meditasi berdiri atau meditasi jalan, terutama kalian perhatikan apa ya? 4 unsur pokok tadi. Kembali lagi pada 4 unsur pokok tadi, amati. Terutama di situ. Karena itu yang akan memperkuat, pertama yang akan memperkuat konsentrasi sati dan samadhi kalian akan menjadi kuat, berjalan dengan kuat, dengan cepat di situ. Gitu. Jadi mungkin hal-hal yang bersifat batin, ya misalnya ada pikiran mengembara, kalian cukup segera sadari terutama, segera sadari, berikan pengamatan, ya dengan bantuan pencatatan mental, misalnya 2-3 kali misalnya begitu, segera kembalikan lagi kepada pengamatan 4 unsur pokok lagi. Ya, berikan penekanan dengan 4 unsur pokok ini. Sebanyak-banyaknya. Sehingga kalian akan kuat di situ. Konsentrasi kalian akan segera mencapai cita wisudi gitu loh. Mencapai di situ. Ya. Jadi ada meditasi jalan. Dan meditasi jalan kalian bisa lakukan dari langkah kanan, langkah kiri. Enggak perlu saya contohin kan, kalian sudah tahu semuanya kan. Langkah kanan, langkah kiri gitu. Kemudian secara bertahap, kemudian angkat, letak, mulai lebih lambat gitu. Angkat, letak, Lebih lambat lagi, angkat, maju, letak gitu. Angkat, maju, letak begitu. Perhatikan di situ. Amati demikian gitu. Secara terus-menerus gitu. Jaga pikiran kalian itu supaya jangan mengembara gitu. Harus dijaga itu. Kalau tidak dijaga ya pasti akan segera mengembara gitu. Kalian jaga sungguh-sungguh gitu. Kembali lagi kepada objek lagi. Langkah kaki tadi. Gerakan kembung dan kempisnya perut lagi gitu. Perhatikan di situ. Ya. Jadi meditasi berjalan, duduk, berjalan, kemudian dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kegiatan sehari-hari ini juga sangat penting sekali. Meskipun lebih sulit katakanlah. Kalau jalan kan hanya jalan, karena bolak-balik di sini gitu kan. Harus bolak-balik di sini. Jadi kalian berjalan di sini kan, Mas, sampai di sini berhenti. Jangan langsung balik gitu kan. Berikan pengamatan dulu ketika berhenti. Ya, berikan pengamatan ketika berdiri, kemudian akan berputar, berikan pengamatan ketika akan berputar, ketika berputar. Ya, berikan pengamatan lagi ketika berdiri dulu. Setelah itu baru berikan pengamatan, ada keinginan untuk melangkah. Berikan pengamatan ketika melangkah, mulai melangkah lagi. Karena bolak-balik demikian. Tidak berputar-putar kemana-mana, harus bolak-balik demikian. Lakukan seperti demikian. Tetapi di dalam kegiatan sehari-hari kan, kalian misalnya ke WC misalnya gitu kan, kalian makan, mandi dan lain sebagainya gitu. Semua aktivitas itu juga harus di dalam pengamatan.
Harus dalam pengamatan. Nah, lakukan aktivitas sehari-hari ya. Dalam hal-hal tertentu mungkin kalian bisa melakukannya tidak perlu terlalu lambat gitu. Ya bergantung pada situasinya gitu loh. Kalian harus sesuaikan dengan jadwal gitu kan. Lakukan misalnya biasa, misalnya tidak terlalu lambat, tetapi tetap di dalam pengamatan gitu. Ketika suatu melakukan misalnya agak cepat ya, kamu berikan pengamatan secara general awareness saja gitu. Tapi tetap harus ada pengamatan, bukan tanpa pengamatan. Harus dengan pengamatan. Ya, dan ini harus berhati-hati. Karena apa? Karena kegiatan sehari-hari, kecenderungan kita adalah pikiran kita itu banyak sekali keinginan mau ini, mau itu, mau ini, mau itu gitu. Kalau kalian tidak berhati-hati di situ ya, maka itu akan terjadi adanya jeda gitu. Jeda pengamatan antara meditasi duduk dengan meditasi berdiri dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ketika jeda ini menjadi panjang, maka ketika kalian melakukan meditasi duduk atau meditasi jalan lagi yang formal dilakukan lagi, maka kalian seperti harus memompa lagi energi untuk dapat mencapai suatu tingkat konsentrasi lagi. Maka perhatian penuh ini, sati ini dan samadhi ini, konsentrasi ini harus dijaga kesinambungannya. Karena kita ini kan vipassana yanika gitu. Ya. Kita bukan samatha yanika, kita adalah vipassana yanika. Maka sati samadhi ini harus dijaga kesinambungannya. Dengan apa? Dengan pengamatan. Harus dijaga pengamatannya terus menerus. Ya capek, memang harus capek itu. Tapi itu yang harus dilakukan gitu. Ketika capek, segera amati gitu. Rasa capek itu sendiri kan amati gitu. Kalau kalian memberikan pengamatan terhadap rasa capek itu, ada kebosanan dan lain sebagainya, amati, harus segera amati gitu. Agar apa ya? Agar tidak terjebak di dalam rasa capek dan kebosanan itu. Harus amati lagi, kembali lagi ke situ, amati lagi begitu. Ya, jadi dalam kegiatan sehari-hari, ketika makan dan lain sebagainya, ya kalian berikan pengamatan gitu dengan baik gitu. Ya ketika makan, ketika menyendok dan mengunyah dan lain sebagainya, ketika kalian misalnya harus cuci jubah dan lain sebagainya, ya kalian berikan pengamatan di situ. Ya. Kemudian dalam interview juga demikian. Interview waktunya kita pendek gitu loh. Kita waktunya pendek, saya juga tidak mau panjang-panjang juga. Maka kalian berikan interview itu sesuai dengan apa yang kalian alami gitu loh. Jadi kalian bicara secara precise gitu loh. Apa yang kalian alami selama meditasi itu. Ketika meditasi duduk apa yang dialami gitu. Saya tanya meditasi duduk, bagaimana gerakan kembung kempis perut? Oh Bante saya ngantuk. Saya tanya kembung kempis perut, jawabnya ngantuk. Kalau saya tanya kembung kempis perut, kalian ya jawab apa yang kalian amati dengan kembung kempis perut kalian itu apa? Bukan ngantuk gitu. Kalau tanya bagaimana kamu ada rasa sakit ya jawab ada rasa sakit tidak gitu. Ya. Jadi terutama saya ingin melihat ya kalian dalam meditasi duduk terutama adalah pengamatan sejauh apa pengamatan kalian terhadap kembung dan kempisnya perut. Ini sangat penting sekali. Ya. Dan saya akan tahu kalian serius atau tidak. Ya dari kalian melakukan dalam interview loh. Bagaimana kalian melakukan pengamatan kembung kempisnya perut itu? Saya tahu kalian serius atau tidak. Kalau kalian melakukan meditasi seperti tadi pertama kali saya katakan, kalian melakukan meditasi tidak serius, ya kalian tidak sungguh-sungguh, ya kalian menodai. Kalian menodai Dhamma, artinya kalian menodai Buddha. Kalian tidak ada respect terhadap Buddha yang memberikan jalan vipassana ini gitu loh. Dan itu adalah karma buruk kalian, bukan saya. Bukan karma buruk saya.
Saya hanya menjalankan tugas mengajar gitu. Saya tidak mau paksa lagi kamu. Jadi kalian harus rubah gitu loh. Paradigm kalian harus rubah gitu. Ya. Memang ada kesulitan tentunya. Kalau kita sudah terampil ya tidak perlu latihan loh. Semuanya sudah mencapai tingkat kesucian. Ada apa kesulitan-kesulitan itu adalah wajar. Saya dulu berlatih juga sulit loh. Dari sesuatu yang tidak mengerti apa ini gitu loh. Kalian kan udah belajar gitu loh. Dulu kan saya kan tidak belajar gitu. Sama sekali tidak belajar apa ini apa itu dan tidak tahu sama sekali gitu. Kalian kan sebetulnya sudah belajar berapa tahun di sini itu. Memiliki pemahaman. Ya. Maka ya itu tuntutan saya hanya seperti begitu. Kalian lakukan dengan sungguh-sungguh lah, hanya begitu saja. Ya. Nah, kemudian pagi hari kan ada chanting gitu kan, saya ada ini kan. Chanting yang singkat saja. Kan hanya beberapa menit saya kira. Yang singkat saja misalnya apa sih Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati gitu kan. Dan terutama kan harus pacawikana kan. Kalian kan Samanera Atasilani kan harus baca pacawikana gitu. Harus itu, terutama itu. Ya kan. Kalau dalam hari-hari biasa kan mungkin agak panjang begitu kan. Baca macam-macam itu. Saya kira tidak perlu. Jadi mungkin Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati demikian. Kemudian pacawikana itu harus. Tidak bisa tidak. Ya, nah kemudian malam hari sebelum selesai jam berapa ya? 9. Jam 9 kalian baca metta chanting. Ada metta chanting nggak? Ada. Baca metta chanting. Itu loh. Jadi kegiatan yang seperti begitu sangat terbatas gitu. Dan kalian tidak boleh nyalakan dupa dan lain sebagainya di sini, tidak perlu. Ya, tidak perlu melakukan itu. Hanya meditasi saja. Ya. Saya kira kalian bisa pimpin sendiri. Chanting juga pagi kalian bisa lakukan bersama-sama. Ketika jam sudah sesuai ya kalian langsung lakukan chanting pagi. Atau malam metta chanting juga kalian juga bisa lakukan ketika jamnya sudah sesuai dengan jadwal gitu loh. Kalian sudah biasa melakukan sendiri. Atau perlu dipimpin gitu. Hah? Yang Samanera bisa pimpin? Ya udah Samanera pimpin misalnya begitu. Gitu. Ya saya kalau ada waktu ya saya duduk di sini gitu, kecuali kalau kondisi saya nggak gitu fit gitu, terutama biasanya pagi-pagi saya hidungnya meler nggak pas fit ya saya duduk di sini meskipun yang apalah nggak terlalu bagus juga nggak apa-apa, yang penting kita berlatih gitu, namanya berlatih. Ya, yang penting adalah usaha kita tuh jangan sampai luntur gitu loh. Usaha itu harus dipompa terus gitu loh. Berusaha terus gitu loh. Ya. Apalagi ya? Saya kira cukup dulu ya. Saya kira instruksinya kurang lebih demikian. Saya tidak perlu memperagakan dan lain sebagainya karena kalian saya anggap sudah tahu karena sudah pernah berlatih meditasi ini. Jadi tinggal dilanjutkan lagi. Kesulitannya yang nanti yang kesulitan lah, terutama begitu yang tidak diketahui ya, coba kita selesaikan di
waktu interview gitu, meskipun waktunya pendek gitu. Ya, jadi memang waktunya pendek, tetapi makanya itu kalian waktu interview secara cepat saja, secara yang penting-penting saja gitu. Ya, kalau memang ada kesulitan ya, terutama kesulitan kalian ungkapkan dulu gitu loh, supaya harus diatasi, bagaimana mengatasinya itu loh. Untuk dalam latihannya gitu, yang penting itu dulu gitu. Ya, karena namanya penembusan dan lain sebagainya itu ya, itu akan terjadi dengan sendirinya. Ya, kalian tidak perlu mengharap-harapkan lah semacam begitu. Penembusan itu akan terjadi karena itu bersifat intuitif. Selama pelatihan kita ini dilakukan dengan baik, ya, latihan kita ini, kesulitan-kesulitan ini diatasi selama latihan, ya, namanya pengetahuan vipassana itu akan muncul secara intuitif dengan sendirinya. Itu tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diharap-harapkan bagaimana. Ya, itu adalah intuitif, itu adalah pacakanyana. Ya. Ya begitu menurut saya cukup ya. Ya silakan kalian ya mulai saat ini nih, mulai berkonsentrasi, memberikan pengamatan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalian berubah betul-betul, sikap kalian rubah dari tadinya ketika sebelum masuk sini kalian sebagai bukan yogi, sekarang kalian sebagai yogi gitu. Maka kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya.